Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh semangat dan sukacita di awal tahun yang baru ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong, menuntun, menyertai kami dari pagi hingga pada saat malam ini. Tuhan sungguh sangat baik, dan oleh karena kekuatan serta kasih kebaikan-Mu, kami mampu melewati hari pertama di tahun ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal yang pertama. Saya akan membaca Kejadian 1 ayat yang ke-31. Tertulis demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara dikasih Tuhan, ada di antara kita yang mungkin pernah mengatakan, betapa baiknya Tuhan. Saya berdoa supaya tidak turun hujan saat sedang liburan, dan ternyata cuacanya begitu cerah. Sungguh benar, Tuhan itu sangat baik, dan Dia tahu apa yang kita perlukan. Tapi kita perlu sadari juga bahwa Tuhan tetap adalah Tuhan yang baik ketika Dia mengirimkan hujan. Tuhan itu baik selalu dalam setiap keadaan yang kita alami, dalam setiap karya yang Ia kerjakan, dan dalam setiap peristiwa yang Ia rancangkan bagi kita. Dalam Kejadian 1 ayat 31 ini dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Salah satu sifat dari Tuhan Allah Pencipta adalah baik, dan bukan sekedar baik tapi maha baik, dan kebaikannya ini nampak terpancar di dalam karya ciptaannya. Ia menciptakan segala sesuatu dengan sungguh amat baik. Tidak ada celah di sana. Semuanya begitu teratur, seimbang dan sempurna. Dan sasaran utama dari kebaikan Tuhan adalah manusia yang Ia ciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Fakta kebenaran bahwa Tuhan itu baik mengandung arti bahwa Tuhan tidak memiliki kejahatan di dalam dirinya. Kehendak dan motivasinya selalu baik. Dia selalu melakukan apa yang benar, dan hasil dari rencananya adalah selalu yang baik. Kebaikan Allah itu terpancar dari sifatnya dan dalam segala sesuatu yang Dia lakukan. Dalam Yakobus 1 ayat 17 tertulis, setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dari ayat ini kita melihat dan mengerti bahwa Tuhan hanya dapat menciptakan dan melakukan apa yang baik karena Dia sepenuhnya baik. Allah tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan merupakan akibat dari dosa dan pemberontakan manusia serta pekerjaan iblis. Karena Allah itu baik, maka Ia sudah pasti membenci kejahatan. Suatu saat, setiap orang yang berbuat jahat, termasuk juga iblis, akan mengalami konsekuensi hukuman yang kekal akibat kejahatan yang dilakukan. Saudara dikasih Tuhan, dengan mengetahui kebenaran ini, bahwa Tuhan itu baik, maka kita perlu meresponinya dengan bersyukur dan menyembah Tuhan serta mengasihinya lebih lagi. Dalam Mazmur 107 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sayangnya ada begitu banyak orang yang tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Sebaliknya, orang lebih suka memberontak terhadap Tuhan dan menganggap Tuhan itu tidak baik. Di hari pertama di tahun 2023 ini, mari kita miliki pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan dan sifat-Nya. Tuhan itu baik, dan Ia telah menyatakan kebaikannya itu
dengan datang sebagai manusia untuk menebus serta menyelamatkan kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sangat baik. Mari kita pegang kebenaran ini dan jangan menganggap Tuhan itu jahat. Percayalah akan hal ini dan jalani setiap hari di tahun baru ini dengan hati yang bersyukur dan tenang, karena mengetahui bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Dalam kebaikannya kita damai, dalam kasih-Nya kita sejahtera, dalam hadirat Tuhan kita tenang, karena Tuhan itu baik dan penuh dengan kasih. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti satu kebenaran yang seringkali diputarbalikkan oleh keadaan dan berbagai filosofi dunia ini. Satu kebenaran yang seringkali juga kami ragukan, tapi saat ini kami mengerti bahwa Tuhan itu baik dan Engkau akan selalu baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dimulai dari awal tahun ini, kami mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Engkau baik dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah baik. Bahkan dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di sepanjang malam hari ini, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan. Berikan kami hati yang damai dan tenang untuk kami beristirahat dan tidur di malam ini. Bangunkan kembali kami besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyatakan kuasa kesembuhan-Mu, menyempurnakan tubuh yang sakit, menguatkan yang lemah, memulihkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dan yang sedang dalam persoalan masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Ada pertolongan, ada sukacita, ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.